Halo semuanya, nah kita lanjutin materi kita yang kemarin terakhir sampai sejarah sistem periodik ya. Nah, buat yang belum nonton bisa ditonton dulu. Sekarang kita bahas sifat-sifat keperiodikannya. Kita pakai tabel periodik yang modern yang udah paling terakhir di kemarin. Jadi langsung aja ya, kita masuk ke penjelasannya. Ini materi kita hari ini sifat keperiodikan. Terus ini tabel periodiknya. Jadi dari atas ke bawah kita sebutnya golongan. Ada golongan 1A, 2A, golongan 3B, 3A. Pokoknya 1 sampai 8 A dan B. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu namanya periode. Nah, di tabel periodik ini tuh ada kecenderungan sifatnya. Jadi di periode dan golongan ada mirip-mirip. Lanjut ya. Jadi sifat yang pertama itu ada sifat logam dan non-logam. Nah, jadi kalau sifat yang logam itu biasanya unsur-unsur logam itu biasanya terletak di sebelah kiri tabel periodik. Nah, kalau semakin ke kanan itu biasanya non-logam. Jadi kalau misalkan di tabel periodik yang berwarna juga udah ada ya keterangannya mana yang logam, mana yang non-logam, mana yang semi-logam gitu. Nah, kemudian pada unsur-unsur logam dari atas ke bawah titik leleh dan titik didihnya itu cenderung makin rendah. Sedangkan pada non-logam itu dari atas ke bawah titik leleh dan titik didihnya cenderung makin tinggi. Nah, kalau ditinjau dari periode si titik leleh dan titik didih ini, titik leleh itu naik sampai maksimum pada golongan 4A. Nah, kemudian turun teratur. Sedangkan kalau titik didih naik maksimum sampai golongan 3A. Nah, kemudian turun teratur. Setelah itu ada sifat periodikan yaitu yang jari-jari atom. Nah, ini ada gambarnya yang bisa dilihat. Semakin ke bawah semakin besar, dan semakin ke kanan semakin kecil. Ini kenapa kalau semakin ke bawah semakin besar? Kan kulitnya semakin ke bawah semakin bertambah ya. Misalkan di sini H sama Li. Nah, kalau H kan nomor atomnya 1, berarti kan kulitnya 1 doang ya, cuma konfigurasi elektronnya juga cuma 1 gitu. Nah, kalau misalkan Li nomor atomnya kan 3. Nah, berarti kan konfigurasi elektronnya 2, 1. Nah, berarti itu aja udah ada 2 kulit kan gitu. Semakin nambah kulit, berarti kan semakin tebal gitu ya, semakin besar gitu. Bayangin aja misalkan segini terus kulitnya nambah kan semakin besar, makanya semakin ke bawah semakin besar. Nah, kalau misalkan semakin ke kanan semakin kecil, kenapa? Misalkan contohnya Li dan Be. Li nomor atomnya 3, Be nomor atomnya 4. Nah, kalau Li konfigurasi elektronnya berarti kan 2, 1. Kalau Be konfigurasi elektronnya 2, 2. Nah, ini sama-sama 2 kulit nih. Kulitnya sama-sama 2. Terus, tapi yang Be di kulit terluarnya ada 2 elektron, sedangkan yang Li hanya 1 elektron. Bayangkan untuk tarik-menarik sama intinya pasti kuatan yang 2 dong. 2 sama 1 tarik-menarik kekuatan yang 2, makanya yang 2 lebih ketarik ke inti sehingga lebih kecil. Terus kemudian boron itu B ya, boron kan 5 ya, berarti 2, 3 tambah ketarik lagi sampai ke 8 itu jadi lebih kecil gitu, sama. Jadi kalau untuk periode semakin ke kanan semakin kecil karena semakin banyak elektron di kulit terluar, tapi kulitnya jumlahnya sama, jadi makin ketarik. Setelah itu ada energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk ini kecenderungannya kalau untuk periode dari kiri ke kanan semakin besar dan golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Kan ini energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron ya. Jadi bayangkan tadi kan ingat-ingat yang jari-jari tadi, yang periode dulu ya, dari kiri ke kanan semakin besar. Kenapa? Kan
misalkan yang tadi yang paling ujung kanan, kita balik lagi deh ke sini. Nah, misalkan yang kita bandingkan BE sama LI ini. BE kan tadi di kulit terluarnya ada 2 ya, dia ketarik ke inti. Nah, kalau ingin melepaskan elektron, dia susah dong karena lebih ketarik ke inti gitu, apalagi di floor gitu, di F makin susah kan untuk melepaskan elektronnya karena jadi dekat banget sama intinya, ketarik banget gitu. Nah, sedangkan kalau Li kan kayak ketarik aja gitu karena cuma satu, jadi untuk melepaskan elektron energinya tidak diperlukan sebesar untuk yang F. Nah, setelah itu lanjut ada afinitas elektron. Kalau afinitas elektron itu besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik elektron. Jadi ini kalau tadi energi yang dibutuhkan, kalau ini besarnya energi yang dihasilkan. Nah, ini sama kecenderungannya seperti energi ionisasi tadi. Dari kiri ke kanan semakin besar, dan golongan kalau ada golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Setelah itu yang terakhir ada keelektronegativitas. Nah, keelektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Nah, ini sama kayak energi ionisasi dan afinitas elektron, dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil gitu. Nah, tapi golongan kan tadi kiri ke kanan semakin besar ya, tapi 8A tuh nggak ikut ke elektronegativitas. Kenapa? Karena 8A itu adalah unsur-unsur yang sudah stabil. Jadi unsur-unsur lain tuh ingin memiliki muatan elektron seperti 8A. Jadi paling elektronegatif adalah unsur yang paling kanan dan paling atas, yaitu fluor. Kan 8A tidak termasuk, oke? Stay at home, stay kreatif. Jadi tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan. Kalau mau keluar-keluar, jangan lupa pakai masker gitu, tetap jaga jarak, tapi tetap berkarya selama di rumah aja. Oke, terima kasih. Sampai sini, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, bisa komen di bawah atau chat ke aku. Semoga bermanfaat. Bye!